Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Sebelumnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faruk Zaki Zahra, biasa dipanggil Faruk, dengan NIM 230204110114. Jadi sebelumnya saya ingin bertanya, apakah teman-teman yang sedang menonton video ini pernah kayak memiliki niat atau keinginan itu belajar Al-Quran yang lebih serius, lebih mendalam, atau mungkin mulai untuk menghafal Al-Quran, tetapi selalu dihantui oleh banyak alasan, kayak nanti aja deh, aku bacanya belum lancar, hafalanku masih susah masuk, atau bahkan berpikiran gini, kayaknya aku nggak bakal bisa deh jadi menghafal Al-Quran. Nah, tenang saja teman-teman, kalau kalian pernah berada di posisi itu, kalian nggak sendirian, karena banyak sekali penghafal Al-Quran yang juga berada di posisi itu, termasuk saya sendiri. Nah, tetapi teman-teman, seringkali kita merasa itu menghafal Al-Quran itu cuma buat orang-orang yang punya hafalan yang kuat, berpikir cuma hafal Quran itu buat orang-orang yang sudah lancar membaca Al-Quran, atau yang mungkin sudah pernah di pesantren. Padahal faktanya Al-Quran itu diturunkan untuk semua orang, untuk orang-orang yang beriman. Allah sendiri beriman, dan sungguh kami memudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Artinya apa? Artinya Allah sendiri yang akan menjamin bahwa Al-Quran itu mudah untuk dipelajari, untuk dihafal, dan lain sebagainya. Maka bukan berarti tidak ada tantangan, tapi kalau kita mulai untuk konsisten atau istiqomah menghafal Al-Quran itu, insya Allah pasti ada jalannya. Pasti Allah akan memberikan kemudahan, karena kita berjuang untuk Al-Quran. Nah, kadang kita bisa menghabiskan waktu berjam-jam seharian buat scroll TikTok, Instagram, kemudian menonton film, atau bahkan bermain game sampai larut malam. Tapi giliran 10 menit aja atau 5 menit aja kita membaca Al-Quran itu rasanya berat sekali. Kenapa? Padahal yang bakal menemani kita sampai akhir hayat kita di kuburan, di alam barzah itu Al-Quran. Bukan trending topik atau bukan followers kita, tapi apa? Amal kita yang bahkan menemani kita di kuburan kelak. Bayangin kalau setiap hari kita punya hubungan Al-Quran, membaca sedikit demi sedikit, menghafal sedikit demi sedikit, dan juga memahami sedikit demi sedikit. Nah, yang sedikit-sedikit itu lama-lama akan jadi banyak. Nah, yang penting bukan siapa yang paling cepat, bukan siapa yang paling kuat hafalnya, tapi siapa yang berjalan terus, siapa yang istiqomah menghafal Al-Quran, belajar Al-Quran sampai ajal menjemputnya. Jadi teman-teman, mulai hari ini saya menasihati diri saya pribadi dan juga teman-teman yang sedang menonton, saya mengajak kalian untuk buat atau bikin satu keputusan sederhana. Gak usah langsung kayak target 30 juz. Gak usah langsung target satu halaman sehari. Mulai dari yang realistis saja, mulai dari satu ayat saja. Karena perjalanan panjang itu selalu dimulai dari langkah yang pertama, termasuk juga langkah kecil. Nah, kalau hari ini satu ayat, besok satu ayat lagi. Kalau suatu hari lupa, jangan menyerah, tetap diulangi, dimurojaah terus hafalan yang kita punya itu. Karena Allah itu lihat bukan hasil instan kita, tetapi usaha kita, ikhtiar kita untuk terus mendekatkan diri kepada Al-Quran. Nah, kemudian bagaimana strategi belajar atau menghafal Al-Quran ini? Nah, sekarang saya mau kasih beberapa strategi yang menurut saya cukup efektif dalam yang bisa diterapkan oleh siapa saja.
Strategi pertama itu kita konsisten itu lebih penting daripada kita menghafal langsung banyak sekaligus. Nah, jangan hanya kita semangat di awal lalu seminggu kemudian itu semangat kita hilang. Jadi kita harus selalu semangat. Lebih baik menghafal 1 atau 2 ayat setiap hari daripada 1 halaman sekaligus tapi cuma bertahan 1 atau 2 hari. Ingat, jadi sedikit tapi rutin istiqomah kita lakukan itu jauh lebih berkualitas. Kemudian strategi kedua, tentukan waktu khusus. Nah, misalnya biasanya banyak orang-orang yang menghafal Al-Quran itu setelah subuh, teman-teman. Kenapa? Karena di pagi hari itu, di waktu subuh, habis subuh itu biasanya pikiran kita masih fresh dan belum terlalu banyak distraksi. Jadi kalau subuh nggak bisa menghafal Al-Quran, cari waktu yang paling nyaman buat kalian. Nah, salah satunya juga waktu lain yaitu setelah maghrib itu juga enak untuk menghafal Al-Quran. Kemudian strategi yang ketiga, gunakan metode baca, ulang, lalu hafal. Itu biasanya yang saya gunakan untuk menghafal Al-Quran. Itu saya menggunakan kayak Al-Quran yang ada warnanya, 5 warna setiap halaman. Nah, itu setiap satu warna itu dibaca berulang kali, misalnya 5 kali sampai 10 kali. Nah, setelah kita mulai familiar, kita mulai paham dengan hurufnya, lafadznya, itu coba tutup mushaf dan kita kayak membayangkan lafadz Al-Quran itu sambil membaca di dalam pikiran kita. Nah, kalau kita lupa, dibuka lagi, diingat lagi, diulang terus hal itu sampai lancar. Kemudian strategi yang terakhir itu yang saya tawarkan, dengarkan murotal. Nah, sekarang kan banyak imam-imam muda itu yang suaranya enak di YouTube atau di platform atau aplikasi-aplikasi lain. Itu dengarkan ayat tersebut atau dengarkan murotal tersebut itu saat kita dalam perjalanan atau sebelum tidur atau saat kita tidur. Nah, itu nanti juga akan memudah kita mengingat hafalan. Nah, teman-teman sekalian, jadi jangan tunggu kita sempurna untuk memulai dekat dengan Al-Quran. Justru dengan Al-Quran itu kita akan menjadi lebih baik. Kalau hari ini masih terbata-bata membacanya, itu tidak masalah. Kalau hafalan masih sedikit juga gak masalah. Kalau masih sering lupa juga gak masalah. Yang penting jangan berhenti, jangan takut untuk memulai, karena setiap huruf yang kita baca itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup itu. Saya Muhammad Faruq Zaki Zahra pamit undur diri. Semoga bermanfaat. Undur maqala wa la tandur maqala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.